Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah makna dan arti penting dari kebangkitan itu sendiri. Kebangkitan merupakan awal dari sebuah kehidupan baru. Kehidupan baru yang sangat berbeda dengan kehidupan kita di dunia, di mana di dalam kehidupan baru tersebut kita telah tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita tidak akan merasakan kembali yang namanya penderitaan ataupun sengsara, tetapi yang kita rasakan hanyalah kebahagiaan semata. Santo Lukas dalam Injil hari ini mengawali cerita tersebut dengan menceritakan kepada kita bagaimana pandangan dari orang-orang Saduki mengenai kebangkitan. Kita tentu tahu bahwa orang-orang Saduki adalah orang-orang yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Hal tersebut yang kemudian membuat mereka melemparkan pertanyaan tersebut kepada Yesus dengan tujuan untuk mencobai Dia. Namun, betapa terkejutnya orang-orang Saduki setelah mendengar jawaban dari Yesus sendiri. Yesus memberikan jawaban tersebut dengan sangat berbeda seperti apa yang sedang dipikirkan oleh orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki berpikir bahwa kehidupan kekal itu layaknya seperti kehidupan nyata yang ada di bumi ini, di mana di sana kita bisa jumpai orang-orang saling kawin mengawini, adanya penderitaan, adanya peperangan atau perkelahian, ataupun hal-hal lain yang dialami oleh manusia selama masih berziarah di dunia ini. Namun hal tersebut sangatlah berbeda. Yesus sendiri berhasil membuka pola pikir orang-orang Saduki untuk mengerti tentang makna dan arti dari kebangkitan itu sendiri.
di mana pada hari kebangkitan tersebut tidak ada lagi ditemukan adanya penderitaan ataupun kesengsaraan yang menimpa semua orang, karena semuanya sudah berada di dalam situasi nyaman dan damai. Di sana orang-orang tidak akan mati lagi, melainkan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Allah semua orang hidup. Kebangkitan merupakan sebuah misteri awal menuju suatu kehidupan baru. Misteri tersebut tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia sendiri, tetapi hanya bisa dimengerti melalui iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Kebangkitan mengantarkan manusia pada sebuah relasi iman antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Relasi yang dibangun tidak cukup hanya dengan kata-kata, namun harus juga disertakan dengan iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan. Jika kita memiliki iman dan keyakinan yang kuat kepada Kristus, kita tidak akan bimbang ataupun ragu-ragu seperti orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Jika kita ingin diselamatkan, kita hendaknya datang kepada Kristus, karena di dalam Kristuslah terdapat keselamatan kekal.